Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajrajala alayhi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, melanjutkan kisah terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan pejabat yang beliau angkat, yaitu kisah Umar bin Sa'ad al-Ansari ketika beliau diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi pejabat beliau di Hims di Suriah. Dan kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau, Umar bin Sa'ad ini adalah kisah tentang kezuhudan seorang pejabat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam kisah yang lalu kita sudah singgung bagaimana kisah seorang Umar bin Sa'ad ini begitu luar biasa. Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuh dan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah kulliyatun sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Di dalam kisah yang lalu, setelah Umar bin Sa'ad dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Madinah, karena Umar bin Khattab mendapatkan laporan dari penduduk di Hims. Di dalam riwayat yang lain disebutkan penduduk Hims ini disebut sebagai Kuwaifah As-Sughra. Jadi Kuwaifah As-Sughra ini adalah sebutan untuk penduduk Hims. Kenapa disebut Kuwaifah? Kuwaifah itu adalah bentuk tasghir. Kalau dalam bahasa nahwu, tasghir itu adalah bentuk kata yang maknanya dikecilkan ya. Jadi kalau aslinya Kufah, Kufah itu berarti penduduk asli. Al-Kufi berarti penduduk asli Kufah ya, yang ada di Irak, yang dikenal tukang lapor ya. Nah, Kuwaifah itu adalah bentuk tasghirnya ya, sama seperti Jundun itu tentara, Junaid itu tentara junior. Nah, kayak begitu. Fu'ailun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada wazan namanya fu'ailun, Junaidun. Nah, jadi kalau ada yang namanya Junaid, ya itu tentara junior. Itu kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, Kufah itu Kufi ya, itu adalah orang Kufah ya, senior. Kalau Kuwaifah itu berarti orang Kufah junior. Nah, itu julukan untuk orang Hims karena suka lapor. Jadi pendek kata, dalam kisah yang lalu disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan laporan dari orang-orang Hims ya, terkait dengan pejabat beliau. Nanti dalam riwayat berikutnya ada laporan lagi terkait dengan yang lain. Dalam kisah yang lalu kemudian Umar bin Sa'ad ini dipanggil ke Madinah, lalu kemudian ditanya, diminta pertanggungjawaban karena sekian lama setelah diangkat oleh khalifah itu tidak ada laporan yang sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini Al-Allamah
Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, beliau kemudian menceritakan fantalaqal harithu fa idza huwa bi Umair jalisun yafli qamiso ila janibil haid. Jadi ketika itu Al Haris yang merupakan utusan Umar bin Khattab dari Madinah ini, karena rumahnya Umair bin Sa'ad ini ada di luar Madinah, ya, ada di luar Madinah. Jadi Al Haris ini berangkat ke rumahnya Umair, fa idza huwa bi Umair jalisun. Jadi ketika itu Umair itu sedang duduk, gitu. Kemudian yafli qamiso ila janibil haid. Jadi di situ disebutkan beliau itu sedang di gamisnya itu di sebelahnya, ditempelkan sebelahnya dinding gitu. Ya, jadi beliau membersihkan. Fasallama alaihi rajul faqala la Umair, maka kemudian orang itu memberikan salam kepada Umair, anzil rahimakumullah, silakan singgah, duduk, ya. Kemudian beliau katakan rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu. Fanazala, maka kemudian beliau pun singgah, beliau pun duduk di rumahnya Umair bin Sa'ad tadi. Summa sa'alahu, kemudian beliau bertanya kepadanya, faqala min aina ji'ta. Umair bin Sa'ad ini bertanya kepada Al Haris, dari mana kamu datang? Qala minal Madinah, aku datang dari Madinah. Qala fa kaifa tarakta amiral mu'minin. Sa'id, ya, Umar bin Sa'ad ini kemudian bertanya, bagaimana kamu meninggalkan Amirul Mukminin? Qala salihan, kata Al Haris orang tadi itu, dia mengatakan Amirul Mukminin. Qala salihan, beliau dalam keadaan saleh, maksudnya baik-baik. Qala fa kaifa taraktal muslimin. Lalu kemudian beliau Umar bin Sa'ad ini mengatakan, bagaimana kamu telah meninggalkan kaum muslimin di Madinah? Qala sholihin, mereka dalam keadaan baik-baik juga. Qala alaysa yuqimu hudud. Beliau kemudian mengatakan, bukankah dia menegakkan hudud? Qala bala. Hudud dalam hal ini adalah sanksi, ya. Kalau disebut dengan hududullah, itu artinya ketentuan hukum Allah. Hudud juga bisa diartikan sebagai sanksi hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ketentuannya. Jadi misalnya seperti orang zina itu disebut hudud. Kalau dia diberi sanksi, sanksinya berupa apa? Sanksinya itu berupa dirajam, itu hudud. Dicambuk jilid sebanyak 100 kali. Ya, wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu hudud. Ya, pencuri dipotong tangannya, itu hudud. Nah ini, ya. Nah, jadi hudud ini berat memang, karena ini terkait dengan hak Allah, dan di situ tidak ada negosiasi. Kalau misalnya hukum terkait dengan kisos atau diat itu masih ada negosiasi. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh, kemudian yang membunuh itu datang kepada waliyuddam, artinya orang yang punya hubungan darah dengan korban yang dibunuh tadi, negosiasi masih bisa. Kalau dia dimaafkan kemudian disuruh membayar diat, ya, dalam hal ini tebusan darah, itu masih bisa. Tapi dalam konteks hudud tidak bisa. Jadi misalnya ada orang berzina begitu, lalu kemudian suka sama suka, apakah kemudian karena suka sama suka maka kemudian tidak ditegakkan hududnya? Tidak bisa. Nggak ada yang bisa negosiasi dalam hal ini. Hukum potong tangan misalnya, apakah kalau pencurinya itu mengembalikan hartanya lalu kemudian tangannya nggak dipotong? Nggak, tetap ini hudud, ya, itu hudud. Nah ini yang harus kita pahami. Nah kalau dalam konteks kisos tadi itu masih bisa ada negosiasi, tapi dalam kasus hudud tidak ada, ya. Makanya jangan main-main, ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada peraturan apa, kalau suka sama suka maka kemudian tidak ada urusan gitu ya sama hukum, itu mungkin di dunia bisa begitu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, ya. Jadi hudud ini hukum Allah yang tidak boleh kita remehkan. Jadi orang yang di dunia kena hudud terus tidak dijatuhkan hukum hudud itu di dunia, maka itu urusannya panjang sampai ke akhirat, ya. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat bernama Ma'is al-Aslami dan al-Ghamidi, itu berzina.
Ya, jadi di zaman Nabi juga terjadi itu. Ya. Jadi ada kisah Ma'isal Aslami dan Al-Ghamidiyah ini berzina. Nah, mereka ini nggak ada saksi, ya, nggak ada saksi. Kemudian datang pada Rasulullah SAW, minta untuk dijatuhi hudud, karena dia tahu kalau hudud ini nggak dijatuhkan di dunia, ini urusannya panjang sampai akhirat. Akhirnya kemudian datang pada Rasulullah SAW, ditanya siapa saksinya, nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, di dalam Islam hukum hudud itu bisa ditegakkan. Pertama itu kalau ada saksi. Kalau kasus zina tadi itu berarti saksinya 4, ya. Tapi kesaksian dalam kasus zina ini nggak main-main. Makanya Imam Al-Mawardi itu dalam kitab Ahkam Sultaniyah itu menceritakan. Jadi misalnya orang itu ngaku-ngaku saya telah melihat orang itu berzina, itu disuruh cerita dia itu. Kalau saksi itu, makanya Al-Quran menyebutkan menggunakan kata syahid bukan syahid, itu beda. Kenapa Al-Quran menggunakan kata syahid tidak menggunakan kata syahid? Kalau kata syahid itu dia tidak harus melihat detail, tapi kalau syahid itu dia harus melihat detail. Makanya Imam Al-Mardi menceritakan orang yang menjadi saksi zina itu dia harus tahu. Ditanya nanti sama hakim itu, kamu tahu nggak artinya zina? Zina itu seperti apa sih? Begitu nanti, ya, tanya dulu. Jangan-jangan yang dia katakan zina itu bukan zina. Misalnya ini ada orang berduaan misalnya di tempat sepi itu, terus dilaporin misalnya kemudian dia berzina, nggak bisa. Nah, makanya kemudian ulama itu mendeskripsikan. Al-Mawardi menceritakan itu dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, ya. Jadi orang yang memberikan kesaksian dalam hudud dalam kasus ini itu harus detail. Jadi tanya, zina itu menurut kamu apa misalnya kan? Dia tahu, oh zina itu maksudnya begini. Baik, apa yang kamu lihat tentang orang itu, benar nggak orang itu sudah melakukan zina? Nah, nanti ceritakan, hakim akan menilai benar nggak kesaksian orang itu. Dan bukan hanya satu, dibutuhkan 4 saksi, ya. Itulah mengapa kisah ada seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah itu melaporkan kasus perzinahan yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian ada salah satu saksi yang menyaksikan peristiwa itu karena rumahnya Mughirah bin Syu'bah ini berhadapan-hadapan dengan rumahnya Abu Bakrah. Dia menarik diri, itu menarik diri kesaksiannya itu, lalu datang pada Umar bin Khattab kan karena nisab saksinya itu kurang, nisab saksi. Jadi kesaksian itu ada nisab, 4 orang itu nisab. Ya, kalau dalam, jadi nisab itu bukan zakat saja, dalam kesaksian itu juga ada nisab. Nah, ini makanya fikih itu masya Allah ya, detail sekali ulama fikih itu kalau apa namanya membahas persoalan ini. Ya, jadi nggak main-main, ya nggak main-main. Makanya di dalam Islam itu orang itu betul-betul kehormatannya itu dijaga karena hukumnya itu betul-betul detail, ya detail sekali. Nah, ini ceritanya. Nah, dalam kasus Abu Bakrah tadi itu kemudian karena ada satu yang menarik diri, berarti nisab saksinya kurang 1, berarti cuma 3. Karena cuma 3 maka kesimpulannya ini mau digugurkan atau mau dilanjutkan. Kata Abu Bakar, lanjutkan. Kalau digugurkan berarti seolah-olah kesaksianku bohong. Konsekuensinya kalau ini dilanjutkan saksinya kurang. Kalau saksinya kurang berarti kamu ada konsekuensinya apa? Itu masuk dalam kategori qadhaf. Nah, itu. Qadhaf itu berarti orang itu menuduh orang lain berzina tapi nggak cukup nisab saksinya, maka dia bisa kena sanksi. Jadi kalau tadi 4 orang kemudian tidak terpenuhi, kalau dia terpenuhi kan berarti jatuh nanti hududnya itu kepada siapa pelaku, tergantung pelakunya itu muhsan atau gharu muhsan. Kalau dia gharu muhsan belum menikah maka dia dijatuhi sanksi 100 kali cambukan. Kalau dia muhsan sudah menikah berarti dia dirajam. Itu hudud, nggak bisa dinegosiasi di sini. Nah, dalam kasus ini, qadhaf itu juga hudud, hadul qadhaf, makanya itu masuk dalam kategori hadul qadhaf. Maka ketika Abu Bakrah tidak bisa menambah saksi tadi karena nisabnya ada 4, maka justru ini akhirnya berbalik. Jadi Abu Bakrah yang kemudian dianggap sebagai orang yang memberikan atau menyatakan tuduhan karena tuduhannya kurang nisabnya itu, maka kemudian akhirnya berbalik tuduhan itu kepada beliau. Jadi alih-alih Abu Bakrah
membuktikan kasus Mughirah bin Syu'bah tadi berhasil, tapi nggak bisa karena saksinya kurang. Akhirnya justru Umar menjatuhkan sanksi kepada Mughirah bin Syu'bah, dicambuk sebanyak berapa? Dicambuk sebanyak 80 kali. Itu sebagai sanksi ya atas orang yang menuduh orang lain melakukan zina tapi kemudian tidak terbukti. Sama begitu. Itu hudud. Coba, nggak main-main. Ya kan? Nggak main-main. Nah, ini sedikit gambaran tentang bagaimana hukum hudud itu. Makanya kemudian sahabat ini bertanya, dan ini juga menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran untuk penguasa itu apakah dia masih menegakkan hudud atau tidak. Karena ini memang berat. Ini berat, apalagi kalau hudud itu menyangkut keluarganya, ya kan? Kalau kejadian itu menyangkut keluarganya, ini yang paling berat. Penguasa itu kan begitu. Dia bisa menjatuhkan hukuman pada orang lain, tapi kalau kepada keluarganya belum tentu. Tapi subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam kisah yang lalu kita sudah singgung bagaimana keadilan Umar ketika putranya itu, putranya Umar itu waktu di Mesir, kejadiannya itu kan di Mesir, putranya ini minum khamar. Nah, khamar itu termasuk juga bagian dari hudud. Syaribul khamar itu termasuk orang yang minum khamar itu ada hududnya, namanya haddu syaribul khamar, gitu. Ya, sanksi untuk orang minum khamar. Ini nggak bisa dinegosiasi. Nggak bisa orang minum khamar, lo ini kan uang saya sendiri, nggak ganggu orang lain, kemudian diganti dengan bayar denda, nggak bisa. Ini hudud, nggak bisa diganti. Nggak ada negosiasi dalam hal ini. Umar bin Khattab ketika putranya melakukan itu, pada waktu itu sudah dijatuhi hukuman oleh Amr bin As karena gubernurnya Amr bin As di Mesir itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa khawatir. Kita sudah ceritakan sebelumnya, Umar bin Khattab merasa khawatir jangan-jangan Amr bin As nanti itu menjatuhkan sanksi itu karena istilahnya setengah hati gitu, nggak benar-benar gitu. Kenapa? Yang dikhawatirkan Umar kalau Amr bin As ini nggak benar-benar, khawatirnya setengah hati. Kalau setengah hati, nanti bagaimana hudud ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Akhirnya dipanggil itu anaknya, itu disuruh ke Madinah, di Madinah dihukum lagi oleh Umar bin Khattab, jatuh lagi hudud itu. Nah, karena cambuk untuk orang yang minum khamar, hudud untuk orang yang minum khamar itu 80 kali, cambuk lagi 80 kali. Masya Allah. Nah, di sini yang diceritakan, alaysa yuqimu hudud, bukankah beliau itu masih menegakkan hudud? Qala bala, tentu. Kemudian beliau mengatakan daraba ibnan lahu, beliau telah mencambuk putranya sendiri. Ata fahisyatan, ketika putranya itu melaksanakan perbuatan keji. Fahisyah dalam hal ini kasus yang terjadi bukan perzinaan tetapi kasus khamar, minum khamar. Bukan kasus zina, minum khamar. Ya. Famata, kemudian putranya itu meninggal min darbihi, karena cambukan Umar itu. Itu tadi kisahnya. Jadi sebelumnya Amr bin As menjatuhkan sanksi, tapi Umar bin Khattab itu merasa khawatir nanti kalau Amr bin As ini setengah-setengah atau enggak sepenuh hati gitu. Maka kemudian dipanggil ke Madinah, di Madinah dicambuk lagi, ya, untuk memastikan bahwa hukuman ini memang betul-betul dilakukan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan gimmick, bukan pencitraan, tidak, betul-betul dilakukan karena ingin menggugurkan hudud ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Lalu faqala Umair, maka Umar berkata, Allahumma a'inna Umar, Allahumma a'inna Umar, ya Allah tolonglah Umar. Fa inni la a'lamuhu illa syadidan hubbuhu laka, aku tidak mengenalnya kecuali Umar itu adalah orang yang syadidan hubbuhu laka, orang yang begitu luar biasa cintanya kepadamu. Ini kata Umair, ya, kata Umair ini doanya Umar bin Sa'ad tadi itu mendoakan Umar bin Khattab. Ya, apa kata beliau? La a'lamuhu, aku tidak mengenal Umar, aku tidak mengetahui Umar illa syadidan hubbu laka, kecuali cintanya begitu luar biasa kepadamu ya Allah. Masya Allah. Umar itu kalau bukan karena cintanya kepada Allah, beliau tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya kan? Qala, kemudian berkata, fanazala bi salasa ayyam, lalu utusan Umar tadi itu singgah di rumahnya Umar bin Sa'ad, karena ini tamu kan. Tamu itu kan haknya 3 hari dijamu di rumahnya.
Fanazala bihi, maka kemudian Al-Haris ini, orang ini singgah di rumahnya Umair bin Sa'ad tadi itu selama 3 hari. Walaysa lahum illa qursatun min syairin, dan mereka itu tidak mendapatkan kecuali kursa min sa'ir. Di sini disebutkan kursa itu adalah khubzah saghira mabsutah. Jadi apa namanya? Roti yang terbuat dari gandum, ya, roti yang terbuat dari gandum tapi rotinya kecil, bukan roti besar, enggak, roti kecil, ya, makanya disebut dengan khubzah saghira, ya, roti yang kecil. Nah, di situ disebutkan kanu yakhussunahu biha wa yatuna hatta tahmul jahd. Jadi ini biasanya mereka mengkhususkan itu untuk apa namanya, untuknya, wa yatuna hatta tahmul jahd, dan mereka apa namanya, menghilangkan laparnya itu dengan makanan tadi. Jadi kebayang ya, kalau orang itu makanannya, orang Arab kan biasanya porsinya banyak itu, tapi ini rotinya kecil yang dimakan, kebayang itu. Makanya disebutkan hatta tamul jahdu, sehingga beliau itu apa, kondisinya karena lapar, karena makanannya nggak cukup tadi itu, sehingga ya boleh dikatakan betul terisi tapi tidak membuat energi, ya, apa namanya, pulih atau kuat, ya, karena makanan yang, ya, asupan yang kurang tadi itu. Faqala la Umair, maka Umar kemudian berkata kepadanya, innaka qad aja'tana, kamu telah membuat kami lapar. Fa in ra'aita an tatahawwal anna faf'al, kalau kamu berpikir, ya, kalau kamu berpikir kamu perlu pindah, maksudnya meninggalkan kami, silakan kamu lakukan. Maksudnya selama 3 hari itu yang beliau bisa jamin, itu yang beliau bisa berikan, tidak ada yang lebih. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kondisi sulit itu beliau masih menjamu tamunya, ya, selama 3 hari, meskipun dengan jamuan yang ala kadarnya tadi itu, ya, tidak membuat kenyang dan sebagainya, kan memang nggak ada. Ya, ini pejabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan kepala daerah, ya, diutus ke wilayah wilayah Hims, ya, Suriah itu termasuk wilayah yang kaya karena memang wilayahnya subur, ya, tapi pejabatnya seperti itu. Kalau di Timur Tengah itu Suriah itu termasuk wilayah yang paling bagus, karena itu Ibnu Asyakir itu menyebut itu sebagai jannatullah fil ard, surganya Allah di muka bumi, karena saking suburnya itu Suriah dibanding dengan misalnya wilayah-wilayah yang lain, ya. Tapi pejabatnya kayak tadi. Makanya Al-Quran kan menyebut alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya itu, ya, termasuk Suriah itu termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wilayah Syam itu, Yordan, Lebanon, Suriah, Palestina itu wilayah subur, ya. Jadi wilayah subur. Kita itu kalau ke kota tua di Palestina itu, ya, orang jualan sayur itu masya Allah nggak kalah itu, di puncak itu nggak kalah. Sayurnya masya Allah, buahnya itu bagus-bagus, yang namanya apel, yang namanya bagus-bagus. Itu salah satu barokah yang Allah berikan ke wilayah itu. Itu disebutkan dalam surat Al-Isra tadi, alladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina. Jadi kami berkahi, ya, haulahu di sekitarnya tadi, linuriyahum min ayatina, supaya kami bisa tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi wilayah ini sebenarnya wilayah kaya, tapi pejabatnya dalam hari karena zuhudnya Umar bin Sa'ad tadi itu, sehingga Umar bin Sa'ad ini ketika menjabat itu masya Allah, nanti dalam kisah berikutnya itu sampai ada rakyatnya itu yang lapor. Kenapa lapor? Karena pejabat ini aneh, baru mau menemui tamu. Kan pejabat di dalam Islam itu kan kerjanya 24 jam, jam kerjanya itu 24 jam. Kapan saja rakyat itu datang ke tempat dia harus menemui, nggak boleh tidak, 24 jam kerjanya. Nggak kayak pejabat sekarang, ya kan. Pejabat sekarang itu kan ada jam kantor. Kalau pejabat di dalam Islam itu nggak ada, 24 jam kerjanya itu, ya kan, kebayang itu. Nah, ketika beliau itu tidak bisa menemui tamunya di jam-jam tertentu, dilaporkan ke Umar. Ternyata setelah dilaporkan, ditanya nanti oleh Umar itu, kenapa kamu baru bisa menemui, ya, baru bisa menemui rakyatmu pada saat matahari sudah dalam posisi, jadi setelah salat duha dia baru bisa menemui rakyatnya. Dia bilang, kalau ini setelah dia cerita kenapa, kemudian dia katakan, kalau pagi itu saya harus masak, bantu istri saya, katanya. Coba bayangkan. Masya Allah, ngaduk apa namanya, adonan gitu kan, karena dia kasihan sama istrinya.
Dan pejabat ini nggak punya pembantu, coba, nggak punya pembantu. Jadi akhirnya dia ngaduk, ya kan zaman dulu tuh nggak ada rice cooker kalau masak, ya kan. Kalau sekarang kan jadi rice cooker untuk pejabat zaman dulu terlalu mewah, gitu. Ya, sekarang jangankan rice cooker. Jadi masak itu mereka aduk sendiri, ya Allah. Itu gambarannya zaman dulu, ya. Jadi pakai kuali begitu mereka, masya Allah. Jadi dilaporkan cerita itu. Kemudian setelah itu dia cerita lagi, kenapa kamu kalau malam tidak menemui rakyatmu, kalau ditemui di malam hari kamu nggak pernah mau menemui di malam hari. Dia bilang, sebenarnya aku nggak ingin cerita, tapi dia bilang apa? Tapi ini karena Anda bertanya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka saya sampaikan, aku menjadikan waktu malam itu hanya untuk Allah, nggak mau diganggu. Waktu untuk rakyat itu adalah waktu siang, katanya. Masya Allah. Ini pejabatnya beliau. Jadi malam itu digunakan untuk munajat pada Allah. Jadi kalau malam beliau sudahlah, urusan rakyat ini apa namanya, urusan siang saja. Malam ini gantian, giliran sama Allah ini supaya nggak diabaikan, ya kan? Nah, sampai begitu. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika beliau ditanya kenapa kamu apa namanya, kenapa kamu tidak bisa menemui ya pada hari tertentu, karena beliau itu cuma punya baju satu. Coba bayangkan, pejabat ini punya baju satu. Jadi ketika beliau itu tidak bisa menemui rakyatnya, beliau itu sedang nyuci bajunya, dan karena gak ada ganti, maka beliau itu nunggu di kamarnya telanjang, coba, nggak bisa keluar karena cuma punya baju satu, sampai ditunggu bajunya itu kering. Masya Allah, subhanallah. Ini zuhudnya pejabat, ya, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah, ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu. Nah, jadi ini tadi kisah tentang Umair, ya. Maka beliau mengatakan, kalau kamu merasa kesulitan di tempatku selama 3 hari, sudahlah, kamu meninggalkan Zafaf, silakan kamu lakukan. Qala fa akhraja ad-dananir, maka kemudian akhirnya si utusan tadi, Al-Haris tadi itu mengeluarkan dinar, karena Umar sudah berpesan, nanti kalau kamu melihat Umar bin Sa'ad itu kira-kira hidupnya kesulitan, karena Umar itu kan begini, Umar bin Sa'ad ini kenapa kok dia nggak lapor, jangan-jangan gitu, jangan-jangan korupsi atau menyembunyikan sesuatu. Ternyata tidak. Al-Haris ini diutus ke rumahnya selama 3 hari di rumahnya itu, dan selama 3 hari beliau merasakan bagaimana susahnya hidup Umar bin Sa'ad ini. Setelah beliau merasakan 3 hari bersama Umar bin Sa'ad itu, baru kemudian dia tahu sebenarnya apa keadaan yang sebenarnya dialami oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya apa? Pada hari yang ketiga itu, Al-Haris itu kemudian menyerahkan beberapa dinar yang dipesankan oleh Umar kepada pejabatnya tadi itu, yaitu Umar bin Sa'ad tadi. Fadafa'a ilaihi, maka kemudian dia menyerahkan dinar yang dititipkan Umar kepada Al-Haris tadi itu kepadanya. Faqala ba'atha biha ilaika Amirul Mukminin. Amirul Mukminin mengirimkan ini, dinar-dinar ini untukmu. Fasta'in biha, maka kamu gunakanlah dinar ini untuk membantumu, menolong kehidupanmu. Itu pesan Amirul Mukminin yang disampaikan. Tapi itu baru disampaikan setelah hari ketiga. Coba bayangkan, setelah hari ketiga, setelah Al-Haris itu tahu persis bahwa Umar ini memang nggak punya apa-apa, nggak ada yang disembunyikan, ya. Jadi masya Allah, Umar bin Khattab qala fasoha, maka kemudian dia menjerit, berteriak, ya, dengan suara melenting gitu. Wa qala la hajata li fiha ruddaha, katanya. Masya Allah, beliau itu dalam kondisi sulit, dikasih uang beberapa dinar, beliau menolak. Kata beliau apa? La hajatali, dengan teriak, la hajatali, aku nggak butuh, katanya. Masya Allah, aku nggak butuh. Ruddah, kembalikan uang itu kepada Umar. Masya Allah, coba bayangkan, ini uang halal, bukan uang haram, uang halal, ya. Ini uang halal. Faqala faba'atha biha ilaika Amirul Mukminin. Ya, di situ disebutkan tadi itu apa namanya, Al-Haris ya, menceritakan itu, Amirul Mukminin mengirimkan ini kepada Fasta'in biha. Perintahnya kan begitu. Ini uang halal, kamu gunakan itu. Tapi apa kata beliau? La hajata li, aku nggak butuh, katanya. Masya Allah.
kemudian minta uang itu dikembalikan. Faqalat lahu imra'atuhu, maka kemudian istrinya Umair yang ada di belakang itu kemudian mengatakan, ini tasta ilaiha, kalau kamu membutuhkan, wa illa, kalau tidak, fadha mawadhi'aha, kamu silakan letakkan itu ke tempatnya. Ke tempatnya itu maksudnya apa? Kalau ada orang fakir, berikan aja kepada orang fakir. Masya Allah, beliau itu hidupnya susah, dikasih begitu. Suami istri ini klop, setel, ya, maksudnya suaminya begitu, istrinya begitu. Kan biasanya, ya, kalau ibu-ibu kan begitu ya. Misalnya ini bapak ini gimana sih, dikasih duit halal, ya kan, dikasih duit halal, ya kan? Itu kan uang halal, bukan uang haram gitu. Paling nggak gitu. Tapi ini tidak, istrinya Masya Allah. Jadi itu yang dalam pertemuan sebelumnya pernah Al-Fakir sampaikan ya. Jadi chemistry antara suami istri penting. Jadi kalau kita ingin bareng-bareng ke surga itu, gelombangnya itu harus di setel sama gitu. Ya kan? Ini yang terjadi pada sahabat Umar bin Sa'ad dan istrinya tadi. Ya, jadi gelombangnya itu sama. Nah, ini. Maka faqala Umairu, wallahi mali syai' aj'aluha fihi, demi Allah, ya, aku tidak, ya, mali syai', ya, aku tidak memiliki sesuatu aj'aluha fihi yang aku jadikan. Maksudnya apa? Beliau nggak butuh itu, ya, tidak membutuhkan itu. Maka fasyakkat imra'atu asfala dir'aha, istrinya kan orang zaman dulu itu nggak punya dompet, Pak. Jadi kalau mereka menyimpan duit itu di mana? Ini bajunya ini dipakai untuk ngikat, ya kan? Masih ingat nggak dulu orang-orang tua itu kan, karena nggak ada dompet, itu kan duit raja-raja itu kan digulung gitu kan, terus kemudian diikat, nah dibundeli gitu. Seperti itu, ya, seperti itu, ya, istrinya itu tadi. Jadi duit tadi itu karena dibilang apa namanya, suaminya disuruh begitu, sudah, kalau kamu nggak butuhkan, taruh kasihkan orang fakir. Kata Umar bin Sa'ad, aku nggak butuh. Ya sudah, kalau gitu disimpan sama istrinya itu, ya, ditaruh di tempatnya tadi itu. Fa'atathu khirfatan fajalafi. Nah, itu tadi kemudian dia apa namanya, dia bundeli tadi, dia bungkus tadi. Summa kharaja faqassamaha baina abna'i syuhada, ya. Lalu kemudian Umar bin Sa'ad itu keluar kemudian membagikan uang yang diberikan Umar, padahal dia butuh sebenarnya. Tapi Masya Allah, ya, beliau mengatakan aku nggak butuh, ya. Dia bagi uang itu untuk siapa? Anak-anaknya syuhada, anak-anaknya para sahabat yang mati syahid, wal fuqara, juga orang-orang fakir. Summa raja'a, kemudian beliau pulang kembali ke rumah. War rasulu yadunnu an yu'tihi min syai'. Ya, utusan tadi itu menduga, ya, mungkin ada dia keluar tadi mungkin dipakai untuk belanja atau apa, kan perintahnya gitu, fasta'in biha, kamu gunakan itu untuk menolong dirimu, ya, mungkin dia butuh untuk belanja untuk apa, tapi ternyata tidak, duit itu dibagikan untuk anak-anaknya orang yang mati syahid, untuk fuqara, ya, Masya Allah. Faqala lahu Umair, maka Umar kemudian mengatakan padanya, Iqra minni Amirul Mukminin assalam, sampaikan salam dariku untuk Amirul Mukminin. Faraja al-Haris ila Umar, maka Haris kemudian kembali kepada Umar. Faqala ma ra'aita, ketika Al-Haris ini sampai kepada Umar, maka kemudian Umar bertanya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat tentang Umair bin Sa'ad? Al-Haris laporan, qala ra'aitu ya Amirul Mukminin halan syadidan, katanya, Amirul Mukminin, aku melihat keadaan yang syadid, yang berat, ya, berat katanya. Qala fama sana bidananir, lalu apa yang dia lakukan dengan dinar-dinar yang sudah diberikan tadi? Qala la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kan perintahnya begitu kan? Disuruh menggunakan untuk menolong hidupnya. Tapi kan tadi kan beliau keluar nggak ingin Al-Haris tahu apa yang dilakukan. Jadi ini sahabatnya, orang yang ngasih duitnya tadi itu, kemudian duit tadi itu diambil, dibelanjakan bukan di depan dia, tapi dibelanjakan di belakang, dan di belakang itu dibelanjakan bukan untuk kebutuhan dia, untuk apa? Untuk fakir miskin, untuk anaknya orang-orang yang mati syahid tadi itu. Masya Allah. Maka kemudian disebutkan di sini, qala fakataba ilai Umaru ila Umar kemudian menulis surat kepada Umair,
bin Sa'ad tadi itu, idza ja'aka kitabi hadza, kalau suratku ini datang kepadamu, fala tad'uhu min yadika hatta tuqbila, jangan kamu taruh sehingga kamu datang menghadap. Itu Umar bin Khattab. Umar ingin memastikan dengan uang itu untuk apa. Fa'aqbala ila Umar, maka kemudian Umar ini datang menghadap Umar. Fakataba ilai fadakhala alaihi, kemudian masuk menemui Umar. Faqala la Umar kemudian mengatakan bertanya kepada beliau, masona'ata, apa yang sudah kamu lakukan bidananir, dengan beberapa dinar yang aku berikan itu. Qala, maka kemudian Umar bin Sa'ad tadi mengatakan, sana'atu masona'atu, aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Kata beliau, masya Allah, wa ma su'aluka anha, apa pertanyaanmu tentang dinar-dinar tadi itu, maksudnya apa gitu. Maksudnya apa? Kenapa kamu tanya itu? Kan kamu memberi, kemudian kamu mengatakan fasta'in billah, kamu bisa gunakan itu untuk menolong hidupmu. Qala anshudu 'alaika litukhbirani ma sana'ta biha. Aku ingin tahu, ceritakan kepadaku apa yang sudah kamu lakukan tentang dengan harta itu, dengan dinar-dinar itu. Kemudian beliau mengatakan qaddamtu li nafsi. Ya. Aku mendahulukan itu, ya, aku sudah memberikannya itu li nafsi, untuk diriku. Ini bahasa kinayah sebenarnya. Bahasa kinayah itu bukan bahasa sesungguhnya. Ya, aku membelanjakannya, aku memperuntukkannya untuk diriku, itu bahasa, karena dia tahu arah pertanyaan itu. Beliau itu tahu arah pertanyaan itu. Kalau nanti dijawab seperti itu, boleh jadi Umar akan ngasih uang lagi. Supaya selesai urusannya sama Umar ini, maka jawabannya begitu. Seolah-olah yang dipahami oleh Umar itu, beliau itu sudah membelanjakan atau dirinya, maka beliau mengatakan qaddamtu li nafsi. Kan begitu. Orang memahami, oh ya. Maka jawabannya, maka Umar kemudian mengatakan apa? Rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu. Fa amara lahu biwasqin min ta'amin wa thawbaini. Maka kemudian Umar memerintahkan untuknya dengan satu wasak, ya, dari makanan dan dua baju. Faqala amma ta'amu fala hajata li. Kata Umair, kalau makanan aku nggak butuh. Qad taraktu fil manzili sa'ini, aku telah meninggalkan di rumahku ada 2 sok, katanya, min syairin, ya, gandum, ila an akula dzalika, sehingga aku bisa memakannya. Qad ja'allahu ta'ala birizki, Allah telah mendatangkan rizki. Sahabat itu begitu, ya. Jadi kalau di rumahnya itu sudah ada 2 sok, sudah, aku nggak butuh lagi. Makanya mereka sedekah, ya, mereka infak, karena masih ada di rumahnya itu, ya kan, nggak numpuk beras atau nggak numpuk gandum sebanyak-banyaknya. Walam yahudi ta'am, akhirnya beliau tidak mengambil makanan tadi itu. Wa amas saubani, adapun 2 baju yang diberikan tadi itu, faqala inna umma fulan ariyah, katanya, ada ibunya si fulan itu telanjang, maksudnya dia nggak punya pakaian. Fa akhadahuma, maka kemudian Umar ini mengambil 2 potong baju tadi itu, waraja ila manzilihi, kemudian akhirnya beliau kembali ke rumahnya. Falam yalbas an halaka, ya, maka istilahnya itu belum sampai ke sana itu, ya, sampai kemudian akhirnya beliau di sini disebutkan an halaka, apa ada kemungkinan diwafatkan oleh Allah dan sebagainya, ya, belum sampai menyerahkan itu, kemudian Allah mewafatkan beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Fabalagha Umaru dzalika, Umar telah mendengarkan berita tentang Umair tadi itu, fasyaqqa alaihi, dan itu terasa berat sekali bagi Umar bin Khattab, pukulan berat bagi Umar bin Khattab, pejabatnya yang begitu zuhudnya, begitu luar biasanya. Beliau dipanggil Allah dalam keadaan seperti tadi, wa tarahama alaihi, dan Umar begitu menyayangi pejabat ini. Fa kharaja yamshi, maka Umar kemudian keluar berjalan, wa ma'ul masyauna ila Baqi'il Gharqad. Umar itu keluar kemana? Menuju ke Baqi'il Gharqad. Tahu ya, dari rumahnya Umar ke Baqi'il Gharqad, makam Baqi' di Madinah itu, di sebelahnya Masjid Nabawi itu. Umar berjalan bersama-sama para sahabat ziarah ke Baqi'. Di Baqi' itu ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ. Ya, dan Baqi' itu termasuk makam yang disyafaati oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti mereka akan dibangkitkan setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, dan mereka dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah pada saat Dajjal turun di muka bumi ini, mereka termasuk yang tidak tersentuh. Ini termasuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan untuk para penghuni makam Baqi'. Maka nggak sembarangan orang bisa dimakamkan di Baqi'il Gharqad ini.
Umar datang ke situ. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada para sahabatnya, faqala li ashabi, maka Umar mengatakan kepada para sahabatnya, liyatamanna kullu rajulin minkum umniyatan. Ya. Umar itu berharap di antara, jadi setiap ya, orang di antara kalian itu umniyah. Faqala larajan waditu ya Amirul Mukminin, aku pengen ya Amirul Mukminin. Anna indi malan. Ya, maksudnya hendaknya setiap orang masing-masing di antara kalian itu punya harapan, punya cita-cita gitu ya, punya keinginan. Nah itu. Maka kemudian dari seorang mengatakan, aku pengen ya Amirul Mukminin, anna indi malan, aku punya harta, fa'u'tiqa liwajhillah kada wa kada. Kalau nanti aku punya harta, aku akan bebaskan ya untuk Allah, karena semata-mata karena Allah, budak ini, budak ini, budak ini. Itu keinginan sahabat tadi, keinginan orang tadi. Wa qala akharu, lalu kemudian orang lain lagi mengatakan, waditu ya Amirul Mukminin, aku ingin Amirul Mukminin, anna indi malan fa'unfiqa fi sabilillah, aku ingin punya harta, nanti aku belanjakan di jalan Allah. Wa qala akhar, yang lain mengatakan lagi, waditu, aku ingin lau anna li quwwatan, aku punya kekuatan, fa amtaha bidalwi zamzama, maka kemudian aku akan mengulurkan apa namanya tali kerek itu untuk minum air zam-zam itu, untuk nimba dari, aku akan gunakan itu untuk apa? Melayani al-hujjaj Baitillah, melayani para haji di Baitullah. Kalau aku punya kekuatan, aku akan berkhidmat untuk para haji, katanya. Masya Allah, ngambilkan air, ada yang begitu. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan apa? Waditu anna li rajulan, kalau aku punya keinginan, aku ingin punya seorang, kata Umar bin Khattab, misla Umar ibni Sa'ad, seperti orang seperti Umar bin Sa'ad tadi. Jadi kalau tadi yang lain-lain kan pengen punya harta, mau ini, pengen punya harta untuk ini, yang satu pengen punya kekuatan, kata Umar, aku tidak, aku pengen punya seseorang seperti Umar bin Sa'ad, asta'inu bihi, aku akan minta tolong, aku akan gunakan beliau untuk aku angkat menjadi pejabat fi a'malil muslimin, ya, untuk apa? Membantu, melayani, berkhidmat untuk kepentingan kaum muslimin. Masya Allah, ini mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini riwayat ya yang disebutkan tentang kisah Sa'ad, Umar bin Sa'ad tadi itu. Wa akhraj Tabrani aidan mithlahu. Jadi hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabrani ya dari Umar bin Sa'ad ya, tentang Umar bin Sa'ad. Qala Al-Haythami, Al-Haythami mengatakan wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan ada Abdul Malik bin Ibrahim bin Antarah. Ya, ini apa komentar dari Al-Haythami ya. Jadi komentar dari Al-Haythami. Al-Haythami ini Al-Hafidh ya. Al-Haythami ini muridnya Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan beliau itu gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berguru pada dua ya, Hafidh diantaranya ini Al-Haythami, dan juga kemudian kepada Al-Iraqi gurunya Al-Haythami. Nah, kitab Majma' Zawaid yang ditulis oleh Al-Haythami itu adalah kitab yang merupakan karya tiga hafid tadi, karyanya Al-Iraqi, karyanya Al-Haythami, dan karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena tiga orang ini bisa dikatakan begitu meskipun namanya tidak disebutkan kepada Al-Haythami, karena Al-Haythami ini yang berjasa menyusunnya, tapi yang menelaah sampai kemudian kitab itu jadi seperti itu tiga hafid. Nah, ini kitabnya namanya Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid. Ini kumpulan hadis-hadis ya. Nah, hakadha wa qa'idal Haythami, ini kata Al-Kandahlawi, begitulah hadis ini menurut Ibn Al-Haythami, walladhi yadharu anna shawaba Abdul Malik bin Harun bin Antara. Jadi tadi disebutkan yang benar bukan Abdul Malik bin Ibrahim, tapi Abdul Malik bin Harun. Nah, kalau ini komentar Al-Kandahlawi ya. Jadi Al-Haythami menyebutkan nama di situ, salah satu perawinya itu adalah Abdul Malik bin Ibrahim Al-Antara, tapi menurut Al-Haythami menurut Al-Kandahlawi, karena Al-Kandahlawi juga ahli hadis ya, ini juga catatan ya Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini ya kalau kita mau bicara hadis itu India Pak, apa namanya tempatnya, bukan Madinah, bukan Mesir, India tempatnya ya sampai hari ini. Makanya ulama-ulama India itu Masya Allah ya, ulama-ulama India itu Masya Allah. Jadi gurunya Syekh Ma'bid ya, Syekh Abu Huddah
itu Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini beliau itu dari Suriah ke Mesir, kemudian berangkat ke India untuk apa? Mencari hadis, bertemu dengan ulama-ulama India yang sangat terkenal sampai hari ini ya. Jadi guru-guru kami ketika beliau belajar hadis datang ke India. Itu sampai hari ini. Makanya ada Al-Mubarakfuri ya, yang nulis kitab Ar-Rahiqil Makhtum, ada Al-Kandahlawi ya, yang nulis kitab Hadis Sahabah, kemudian Alauddin Al-Hindi yang nulis Kanzul Ummal, kitab yang sangat besar sekali ya. Ini ulama-ulama India ya, Masya Allah. Jadi sampai hari ini mereka masih kuat sekali hafalannya. Jadi memang tradisi di dalam Islam itu belajar itu yang menghafal ya. Jadi ini yang sekarang ditinggalkan. Jadi kalau orang Islam itu belajar Islam nggak ngafal itu ya tulalitnya, tulalit, ilmunya nggak ada ya, ilmunya nggak ada. Jadi makanya harus hafal. Jadi kalau sekarang sudah mulai balik lagi ya, mulai muncul tahfidz itu, ini perkembangan bagus karena itu harusnya metode belajar dalam Islam, bukan dengan yang lain ya. Nah, ini ulama-ulama India itu di situ. Makanya jangan heran kayak Zakir Naik itu hafalannya luar biasa. Ya memang itu tradisi di India. Kalau belajar hadis seperti itu. Ya, ini. Kama fi kutubi Asma'ir Rijal, sebagaimana dalam kitab Asma'ir Rijal. Waqad akhraja Ibnu Asyakir min tariqi Muhammad bin Muzahim bitulihi bi ma'nahu ma'ziyadah. Ini sebagaimana dikeluarkan Ibnu Asyakir melalui Muhammad bin Muzahim dengan panjang ya. Bi ma'nahu dengan makna yang serupa, ma'ziyadah dengan tambahan. Ini yang beliau sampaikan. Kama fil Kanzi, bagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Umal yang tadi sudah Al-Fakir sebutkan, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Alauddin Al-Hindi ya. Ini orang ulama India ini yang menulis kitab itu. Nah, itu tentang kisah ya seorang sahabat bernama Umair bin Sa'ad tadi itu. Nah, di dalam riwayat berikutnya yang tadi Al-Fakir ceritakan, cerita yang tadi kita singgung, ada pejabatnya Umar yang zuhud, yang Masya Allah tadi itu adalah kisah Sa'id bin Amir bin Khidiyam Al-Jumahi, itu nama lengkapnya beliau. Ini sama-sama beliau juga diangkat di Hims ya. Nah, tentang riwayat ini mana yang lebih dulu, apakah Umar bin Sa'ad ataukah Sa'id bin Amir, wallahualam ya. Ini nanti harus diteliti lagi mana yang lebih dulu, tapi kisahnya hampir mirip ya, hampir mirip, di mana dua orang ini Masya Allah ya. Jadi jauh, Hims itu jauh dari Madinah. Makanya pejabat itu ini catatan ya. Jadi sistem di dalam Islam itu tegak itu karena ada 3 pilar, Pak. Sistem di dalam Islam itu tegak itu karena ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu ketakwaan. Itu yang menjadikan sistem Islam tegak. Coba bayangkan KJauh dari pusat pemerintahan, nggak ada katakanlah misalnya KPK atau BPK misalnya gitu. Kayak sekarang itu kan pengawasannya berlapis-lapis, ada KPK, ada BPK, macam-macam ya kan? Tapi tetap aja korupsinya menggila ya kan? Masalahnya apa? Itu tadi pilar yang pertama itu nggak ada, ketakwaan individu itu. Zaman dulu itu ketakwaan individu itu mengalahkan yang lain. Coba bayangkan kayak kisah, kita bisa bayangkan kan bagaimana kisah Umair bin Sa'ad tadi, dan kemudian ini kisah berikutnya adalah kisah Sa'id bin Amir bin Khidiyam Al-Jumahi ini luar biasa. Yang tadi kita sudah singgung ceritanya itu sedikit tadi. Jadi Masya Allah, kalau bukan karena ketakwaan pada Allah nggak bisa seperti itu. Nah, yang kedua itu faktor kontrol masyarakat. Tadi itu laporan dari orang-orang Hims yang disebut sebagai Kuwaifa Sughra, ya kan? Nah, ini orang Kufah Junior tadi itu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pelajaran berharga yang kita bisa ambil, zuhud itu tidak akan mungkin itu lahir ya. Zuhud itu tidak akan mungkin lahir kalau tidak lahir dari dalam dirinya. Orang itu bisa zuhud seperti kisah Umair bin Sa'ad, kemudian Sa'id bin Amir tadi, itu karena ketakwaannya luar biasa. Ya kan, ketakwaannya luar biasa, kesadaran tentang hisab, kesadaran tentang pertanggungjawaban di akhirat itu luar biasa. Itu yang menjadikan mereka itu nggak butuh dunia tadi.
Jadi kalau mereka sudah nggak butuh dunia itu, masya Allah, nggak bisa dibeli. Kalau pejabat seperti ini nggak bisa dibeli. Ya, nah ini. Nah jadi itu kisah-kisah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, kita membaca kisah seperti ini, kita membaca kehidupan para sahabat seperti ini, itu seperti mimpi. Kok masih ada ya? Misalnya hari ini masih ada orang yang begitu. Kok masih ada? Ya kan? Nah karena memang sudah nadir, sudah langka sekali. Ya, kondisi seperti ini sudah langka sekali. Tapi kalau itu ada, masya Allah, imannya orang hari ini kalau bisa seperti sahabat, nilai mereka itu 50 kali lebih baik daripada sahabat. Kalau hari ini masih ada pejabat seperti itu, nilai mereka itu bisa 50 kali lebih baik daripada sahabat. Loh kok bisa? Iya, itu hadis Nabi. Ya kan, nanti di akhir zaman itu akan ada orang yang nilainya 50 kali lebih baik daripada kalian. Sahabat bingung kan, kok iso? Kok ada? Ya, di akhir zaman orang yang 50 kali lebih baik. Amalnya sama seperti sahabat, tapi dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah 50 kali. Kenapa? Karena sekarang lebih susah. Lebih susah. Sistemnya, lingkungannya, habitnya, masya Allah, ya kan? Susah. Jadi kalau sekarang ini ada orang bisa hidup seperti sahabat, masya Allah, mereka itu nilainya 50 kali nilai sahabat. Nah ini, makanya ini juga motivasi bagi kita. Jadi kalau kita mengkaji kitab ini, lalu kemudian kita bisa mencontoh seperti sahabat, masya Allah. Ya nggak usah 100% seperti sahabat, 50% saja. Itu sudah masya Allah. Ya kan? Karena kalau 100% seperti sahabat kan, masya Allah, 50 lebih baik. Ya kan, kita dibanding dengan mereka. Ya kalau nggak bisa 100% mungkin 50% seperti mereka. Nah jadi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan Allah ya, semoga apa yang kita pelajari ini memberikan kita kekuatan ya. Ini memberi motivasi bagi kita. Ya ini yang menjadi model bagi kita, role model gitu. Jadi ketika kita hidup dalam kondisi kayak sekarang ya, lihat sana sini semuanya begitu itu. Ya, masya Allah ya kan, kemudian kita melihat kehidupan sahabat tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita ya, memberkahi ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kita taufik ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan kita bisa menapak kehidupan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ada pertanyaan atau hal yang ingin sampaikan oleh para jamaah sekalian sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.